Hibiki mendadak terbangun di tengah padang rumput luas dan langsung lari kocar-kacir karena dikejar kelinci bertanduk. Napasnya tersengal parah tepat saat suara sistem gaib mendadak muncul di kepalanya. Suara sistem itu terus memberi panduan status, tapi karena nggak punya senjata apapun, Hibiki terpaksa menangkis serudukan maut si kelinci pakai tas sekolahnya sampai jatuh lemas kelelahan. Sementara itu di sudut hutan lain, seorang pemanah elf bernama Emalia terlihat sangat waspada sambil berteriak frustrasi karena belum menemukan buruannya, sedangkan Hibiki cuma bisa merenung pasrah sendirian. Makanya Hibiki girang banget waktu berhasil mengaktifkan skill peta. Tapi rahangnya langsung jatuh saat sadar kalau sedari tadi dia cuma berputar-putar di tempat yang sama. Setelah berjalan gontai cukup lama, matanya langsung berbinar melihat jalan setapak kuno dan berlari riang ke sana. Tapi sayangnya, dia malah tersandung batu sampai tersungkur memalukan ke tanah. Tepat saat monster raksasa bernama Maze Eater muncul dengan liur menetes dan siap menerkam, Hibiki langsung menjerit ketakutan setengah mati sebelum akhirnya sebuah panah sihir tiba-tiba menembus leher makhluk itu. Karena diselamatkan, Hibiki hanya bisa terpaku melihat Emalia menghampirinya. Untungnya, sistem dunia langsung mengaktifkan fitur terjemahan otomatis, sehingga mereka berdua bisa saling mengerti dan mulai berkenalan dengan akrab. Yang bikin kaget, Hibiki malah mengira kalau elf cantik di depannya ini cuma sedang cosplay, membuat Emalia memiringkan kepalanya dengan bingung karena nggak paham maksud perkataan aneh itu. Di sisi lain, Hibiki nekat pakai skill penilaian, dan seketika badannya gemetar hebat begitu melihat angka usia sang elf yang ternyata sudah mencapai ratusan tahun. Dampaknya, penjelasan Emalia soal monster tadi bikin wajah Hibiki pucat pasi. Sang elf pun langsung memeluknya erat, karena mengira cowok malang ini masih anak-anak yang butuh ditenangkan. Untungnya, setelah meluruskan soal umurnya, suasana canggung mereka akhirnya mencair di depan perapian sambil menikmati hidangan hangat, di mana Emalia memberitahu kalau dunia asing ini bernama Habrastia. Setelah tahu nama dunianya, Hibiki makin panik memikirkan nasibnya di kerajaan ini, sampai-sampai mengusap keringat dingin. Matanya terbelalak kaget saat Emalia justru memberikan tatapan penuh simpati dan berniat untuk tulus membimbingnya. Emalia tersenyum manis menawarkan bantuan navigasi yang bikin Hibiki merasa sangat bersyukur. Guna melindungi mereka malam itu, bola hijau ajaib muncul mengitari area perkemahan, sementara sang elf tetap mengawasinya sambil rebahan santai. Setelah sempat menatap penuh curiga, mata Emalia mulai tertutup mengantuk hingga akhirnya tertidur pulas. Di bawah indahnya pemandangan langit berbintang, pikiran Hibiki malah melayang ke suasana kafe terang di dunianya yang dulu. Amane menegurnya yang asik seruput kopi pahit demi terlihat dewasa. Senyum sahabatnya itu pecah, mengenang masa sekolah yang damai sebelum semuanya berubah menjadi sangat kacau. Kyoko ikut memberi semangat dengan senyuman, sementara Amane bicara antusias membahas popularitas Hibiki. Taiki pun mulai menggoda sambil nyengir lebar, membuat Hibiki mendadak salah tingkah sampai mencoba menutupi dadanya karena sangat malu. Hibiki teringat senyum manis pelayan minimarket yang selalu ramah padanya. Namun dia segera menepis wajah canggung itu. Taiki kemudian membeberkan rencana liburan mereka, tanpa sadar bahwa takdir buruk akan segera datang menjemput. Lamunan itu buyar saat Hibiki terjaga di tengah hutan dengan napas memburu. Begitu cek ponsel yang baterainya sudah redup, dia menatap Emalia yang lelap, lalu iseng mengeluarkan kemampuan pemindai mata miliknya tersebut. Hibiki takjub menatap tangannya, lalu bersiap mengecek status. Layar biru pun muncul, memaksanya memahami rincian detail kekuatan barunya yang ternyata sangat tidak masuk akal. Harapannya pupus saat membaca rincian pekerjaan non-tempur miliknya yang sama sekali tidak keren. Hibiki hanya bisa menggaruk kepala sangat kebingungan sebelum akhirnya tertidur lagi hingga cahaya mentari terbit menyinari wajah lesunya itu. Pagi harinya, Emalia tersipu malu saat menatap wajah Hibiki yang masih tertidur di sampingnya. Dia teringat perkenalan canggung semalam dan mendadak tertunduk lesu karena selama ini dia selalu merasa kesepian tanpa teman petualang. Hibiki terbangun lalu tersenyum sambil mengulurkan kancing emas yang terlepas. Sialnya, komentar jujurnya soal ukuran dada Emalia justru memicu kemarahan besar dari sang elf yang saat itu sedang merasa sangat sensitif dan emosional. Akibat pukulan itu, Hibiki terpaksa jalan sambil menahan rasa sakit dengan muka babak belur. Sambil menanyakan arah jalan, dia terus celingak-celinguk penuh waspada dan menjelaskan bahwa dirinya memiliki kemampuan pasif deteksi yang tajam. Meski sempat pasang tampang bingung, Emalia langsung mendekati Hibiki dengan tatapan tajam untuk mencari kebenaran.
Yang bikin geger, ternyata cowok polos ini punya kemampuan peta dunia legendaris yang nilainya setara dengan harta karun. Hibiki malah bingung keheranan saat ditanya soal skill peta legendaris itu. Bikin Emilia menceramahinya dengan sangat greget. Karena terpojok mundur, Hibiki pun buru-buru cek sistem buat memastikan kemampuan miliknya tersebut. Emilia langsung analisis keadaan dan senyum licik buat mengejek keluguan Hibiki soal dunia luar. Meskipun sempat pura-pura minta maaf, mental cowok malang ini beneran hancur tertindih ejekan pedas si elf. Tapi saat Hibiki balas nyinggung soal teman, wajah Emilia mendadak pucat kena mental. Sebelum akhirnya layar radar deteksi muncul. Muncul peta posisi target kelinci langka yang bikin dia heboh kegirangan. Dampaknya mereka sekarang sembunyi di balik batang pohon sambil merapal mantra pelindung. Hibiki takjub lihat efek sihirnya. Apalagi saat Emilia mulai memuji kehebatan kemampuan peta miliknya itu. Hibiki cuma bisa nunduk ragu dengan wajah murung, bikin Emilia langsung teriak salah tingkah. Pipinya memerah saking gengsinya saat mengajak cowok itu bergabung dalam satu tim petualang bersamanya secara resmi. Karena ingin terlihat kaya, Emilia bertekad tutup mata dan mendadak berubah jadi sosok iblis serakah. Hibiki cuma bisa pasrah ketakutan sambil intip penasaran ke arah senjata sihir yang mulai disiapkan. Tapi suasana berubah jadi serius saat energi sihir mulai terkumpul. Emilia menarik tali busur yang menyala terang dan melepaskan panah roh ke arah target. Sayangnya serangan itu meleset jauh, bikin Emilia frustrasi jelasin batas kemampuannya. Beruntung otak Hibiki langsung berpikir sangat fokus sampai matanya menyala cerdas setelah berhasil menemukan celah pada grafik skill si musuh. Makanya Hibiki nekat menawarkan diri jadi umpan meskipun Emilia panik luar biasa karena bahaya. Mereka pun pindah ke tengah hutan lebat sampai akhirnya Hibiki rebahan santai buat memancing si kelinci muncul. Setelah monster itu meledak, keduanya tersenyum sangat bangga melihat grafik sistem jebakan mereka berhasil. Tapi mendadak Hibiki kaget bukan main saat layar sistemnya mendadak muncul banyak notifikasi baru di depannya. Akibatnya, Emilia langsung menjelaskan teori sistem pembagian EXP dengan senyum bahagia. Hibiki sempat ragu dengan andilnya, tapi ternyata pengorbanannya dihargai sangat tinggi oleh sistem dunia ini. Di sisi lain, sosok Yvel tampak duduk di singgasana jauh, sambil tersenyum lega melihat perkembangan mereka. Dia mengucapkan doa berkat sebagai tanda bahwa fase tutorial buat Hibiki resmi berakhir hari ini. Sementara itu, di guild petualang, seorang gadis misterius sedang mendaftar di depan resepsionis. Dia melangkah pergi dengan senyum percaya diri, menandakan bahwa sebuah takdir baru akan segera dimulai bagi mereka. Tepat setelah Yvel memulai misinya, Hibiki dan Emilia akhirnya tiba di benteng Rowell yang megah. Lalu Emilia memakaikan jubah hijau kepadanya, supaya pakaian aneh Hibiki nggak bikin warga lokal curiga. Emilia kelihatannya sudah membayangkan gunungan koin emas hasil menjual tanduk mahal itu. Sementara Hibiki justru kena serangan jantung mendadak waktu asistennya mengonversi nilai uangnya ke jutaan yen yang sangat fantastis. Emilia langsung memasang wajah serius dan memperingatkan Hibiki supaya nggak pasang tampang bodoh. Soalnya di kota ramai begini, banyak orang jahat yang siap memanfaatkan pendatang baru yang kelihatan sangat linglung. Sialnya, begitu masuk markas guild, dua petualang sombong langsung menghina Hibiki karena dia kelihatan sangat lemah dan gak punya aura petarung tangguh sama sekali. Untungnya ada Jade, petualang kelas atas yang sangat ramah. Dia langsung menepuk bahu Hibiki untuk memberikan dukungan moral dan membela mereka dari hinaan orang-orang gak berguna di aula tersebut. Karena barang yang mereka bawa punya nilai selangit, mereka pun menemui Jewel, sang wakil guild master, untuk meminta ruangan khusus supaya proses negosiasinya gak sampai menarik perhatian para pencuri. Saat pintu ruangan VIP terbuka, Hibiki bukannya takut, malah matanya langsung berbinar-binar kagum melihat otot luar biasa milik Bals, sang guildmaster yang tubuh raksasanya sampai menutupi pantulan cahaya lampu. Bals yang sangat semangat langsung memamerkan otot kerasnya, membuat Hibiki berteriak kagum, sementara Emilia hanya bisa menatap mereka dengan raut wajah yang sangat muak. Karena sudah benar-benar habis kesabaran dan merasa diabaikan terlalu lama, Emilia mulai merapal sihir di belakang punggung mereka dengan aura ungu gelap yang terlihat sangat mengerikan dan juga mematikan. Anehnya, serangan air itu malah bikin Hibiki belajar sihir baru, meski tubuhnya sampai menggigil lemas. Barulah setelah keributan itu reda, Jewel akhirnya bisa memulai negosiasi harga untuk tanduk kristal biru.
Hibiki hampir melompat kegirangan dengan harga tinggi yang ditawarkan Bals. Tapi nyatanya, Emilia justru langsung menolaknya mentah-mentah sambil memberikan tatapan dingin penuh perhitungan yang membuat suasana menjadi sangat tegang. Sikap Emilia mendadak berubah mengerikan saat dia memberikan intimidasi brutal untuk memeras Cass Guild. Sampai-sampai pria berotot seperti Bals pun mandi keringat dingin. Bals akhirnya kalah mental dan terpaksa menyerah pada harga mahal yang diminta. Membuat Emilia langsung berubah jadi versi chibi yang melompat girang, karena sebentar lagi dia bakal jadi sangat kaya. Sambil melayang bahagia di atas pelangi hayalannya, Emilia bahkan mulai membayangkan Hibiki bakal memujanya seperti Dewi. Padahal saat itu Jewel sedang sibuk menghukum Bals dengan memotong gaji bulanannya yang malang. Karena kegaduhan mereka bikin ruangan bergetar hebat, Jewel yang sudah muak langsung mengusir mereka keluar, supaya dia bisa kembali bekerja dengan tenang tanpa gangguan pria-pria aneh yang sangat berisik itu. Saat melamun sendirian, Sapo-chan tiba-tiba muncul mengumumkan bahwa skill unik tutorial Hibiki naik level karena batas waktu adaptasinya di dunia ini telah resmi terpenuhi. Setelah merenungkan semua mara bahaya yang hampir merenggut nyawanya, Hibiki akhirnya tersadar kalau selama ini dia bisa bertahan hidup berkat perlindungan ilahi yang selalu bekerja secara otomatis di setiap langkah kakinya. Tepat saat Hibiki mengucapkan rasa syukur terdalamnya, dia hampir mati kaget karena tiba-tiba saja ada suara entitas gaib yang membalas ucapannya secara langsung tepat di telinganya dengan nada yang misterius. Begitu guide menghilang setelah memberi pesan aneh, masa aman tutorial Hibiki pun dinyatakan resmi berakhir, dan Emilia langsung menjemputnya untuk memulai petualangan sesungguhnya yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Tapi baru sebentar mereka bareng, Emilia malah dapat surat quest mendadak dari guild yang bikin mukanya langsung murung karena terpaksa harus ninggalin Hibiki sendirian lagi di kota buat sementara waktu. Sementara itu di tempat lain, ada Yvel yang lagi sibuk ngutak-ngatik cermin sihirnya di dalam gua. Tapi langkahnya langsung berbalik pergi dengan wajah kecewa karena incarannya ternyata nggak ketemu. Balik lagi ke kota, Hibiki berusaha tegar dan pamer senyum lebar biar mentornya itu nggak khawatir. Meski sebenarnya Emilia masih merasa berat hati ngelepas muridnya yang masih sangat amatir ini. Emilia mendadak berhenti, lalu nyodorin peta penginapan biar Hibiki nggak tidur luntang-lantung di jalanan kota yang asing ini selama dia pergi. Suasana perpisahan mereka sempat terasa sangat menyentuh pas Emilia janji bakal balik lagi secepatnya. Apalagi dia sampai ngedipin mata yang bikin Hibiki jadi salah tingkah sendiri di depan mentor cantiknya. Tapi dasar Hibiki usil. Momen haru itu langsung buyar gara-gara dia malah sengaja ngeledek kancing baju Emilia yang terbuka. Sampai peri pirang itu lari terbirit-birit karena menanggung malu luar biasa. Karena lari tanpa lihat jalan, Emilia malah nabrak Yvel sampai jatuh terjungkal. Lalu dengan polosnya, dia keceplosan bilang kalau mau pergi ke kerajaan elf, tepat di depan orang asing misterius itu. Hibiki merana sendirian di kasur sambil natap HP-nya yang mati total. Bikin dia ngerasa bener-bener keputus dari dunia asalnya sekarang. Akibat baterainya yang sudah habis, dia akhirnya sadar kalau nggak akan ada keajaiban yang jemput. Bikin Hibiki cuma bisa guling-guling pasrah sambil berharap ada bantuan ajaib dari pihak guild pusat. Rasa malunya makin menjadi-jadi pas teringat kejadian di guild kemarin. Sampai akhirnya tanya si pemilik penginapan masuk buat ngecek keadaan Hibiki yang matanya sudah kelihatan kosong banget kayak orang depresi. Tawaran makan malam dari Tanya benar-benar jadi tamparan keras karena Hibiki baru sadar kalau dompetnya makin tipis dan dia harus segera nyari cara buat dapat duit biar nggak diusir dari situ. Karena kepepet ekonomi, Hibiki akhirnya nemuin skill buku medis di panel sistemnya yang mungkin bisa jadi jalan ninja buat bertahan hidup di dunia baru. Sistem sebenarnya sudah kasih peringatan kalau masukin ribuan data ilmu medis ke otak itu rasanya bakal sakit luar biasa. Tapi Hibiki yang sudah putus asa nekat buat menyetujui semua persyaratan prosesnya. Begitu prosesnya dimulai, sebuah buku sihir raksasa langsung melayang dan nembakin cahaya biru terang ke arah dahi Hibiki yang cuma bisa nelan ludah menahan rasa takut yang mulai menjalar ke jantungnya. Setelah momen teriakan itu, Yvel malah asing ngegodain Emilia soal perasaannya ke Hibiki sampai langkah mereka terhenti gara-gara ada siluet pelayan misterius yang sudah nunggu mereka dari kejauhan di tengah jalan. Stelia, si pelayan malah nunjukin gelagat mesum ke majikannya sendiri, yang bikin Yvel cuma bisa bengong lihat kelakuan aneh dua orang elf itu. Nggak mau kalah saing, Yvel sengaja nempel ke Emilia buat mancing emosi si pelayan. Tepat sebelum layar pindah lagi nunjukin Hibiki yang akhirnya baru bisa bangun dengan kondisi tubuh yang benar-benar lemas. Setelah beberapa hari berjuang ngelawan sakit kepala, Hibiki akhirnya resmi jadi tabib amatir dan langsung beli zirah merah baru buat modal pamer sekaligus
pelindung diri pas dia mulai berani untuk bertualang. Sambil senyum-senyum ngobrol sama sistemnya yang baru dia kasih nama Sapo-chan, langkah Hibiki mendadak terhenti pas ada sosok raksasa berotot yang tiba-tiba muncul di depannya dengan tatapan yang sangat-sangat mengintimidasi nyalinya. Hibiki sempat membeku ketakutan, tapi ternyata sosok raksasa itu cuma warga biasa yang ramah. Jadi dia lanjut jalan ke guild sampai tiba-tiba pintu didobrak kasar oleh ksatria yang membawa korban luka parah. Pemandangan di dalam guild mendadak mencekam saat ksatria bernama Jed dibaringkan dengan kondisi lengan terputus. Sementara Joel-san berlarian panik karena nggak ada satupun tabib tingkat tinggi yang bisa menolongnya sekarang. Melihat genangan darah yang makin meluas, Hibiki mulai berkonsultasi cepat dengan sistemnya, lalu nekat menawarkan diri buat membantu, meski para ksatria di sana menatapnya penuh keraguan karena dia cuma anak kecil. Tanpa peduli tatapan remeh, Hibiki mengaktifkan aura medisnya dan berhasil mendeteksi racun ganas yang bikin sihir penyembuhan biasa jadi sama sekali nggak berguna. Namun, jantung Hibiki berdegup kencang saat sistem memberikan vonis kalau umur Jade tinggal sebentar lagi. Apalagi sihir yang dibutuhkan ternyata sangat mustahil buat dia lakukan dengan kapasitas kekuatannya yang sekarang. Akibatnya, dia butuh 650 poin mana, sementara energinya sudah tipis. Makanya Hibiki berteriak minta tolong pada tabib lain. Tapi sayangnya nggak ada satupun orang yang mampu membantunya. Setelah melihat pilihan sihir yang berat, asa Hibiki nyaris hancur sebelum Sapo-chan menawarkan sistem kontrak pemindahan energi mana milik orang lain demi menutupi kekurangannya yang sangat kritis. Hibiki langsung memohon pada kerumunan petualang untuk menyumbangkan mana mereka. Hingga akhirnya para ksatria yang cemas itu setuju demi menyelamatkan nyawa rekan mereka yang sedang sekarat. Meskipun begitu, kuota sihir tetap belum terpenuhi. Sampai akhirnya Joel-san maju menawarkan pasokan mana ras Beastman miliknya yang ternyata sangat besar dan melimpah demi menopang kekuatan sihir milik Hibiki tersebut. Suntikan energi dari sang wakil ketua guild langsung melengkapi syarat sihirnya, memicu Hibiki untuk merapal cahaya hijau yang perlahan menyingkirkan racun dan mulai menyatukan kembali jaringan tubuh Jade yang rusak. Setelah pelepasan energi luar biasa itu, lengan Jade tumbuh utuh kembali secara ajaib dalam hitungan detik, membuat semua orang bersorak lega sebelum akhirnya tubuh Hibiki tumbang dan dia pun jatuh pingsan. Pikiran Hibiki melayang ke masa lalunya saat diomeli teman lamanya yang berambut merah karena dia selalu bersikap ceroboh demi menolong orang lain tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Lamunan itu buyar saat Hibiki terbangun di atas sofa. Lalu dia pun langsung melompat kegirangan setelah melihat notifikasi sistem kalau level miliknya baru saja naik gila-gilaan berkat keberhasilan operasi medis tersebut. Di tengah selebrasinya, Joel-san masuk ke ruangan dan langsung membungkuk hormat untuk berterima kasih secara mendalam. Karena ternyata, ksatria yang Hibiki selamatkan tadi memiliki hubungan yang sangat penting bagi dirinya. Meskipun dipuja setinggi langit, Hibiki tetap merendah dengan menyebutkan kalau kesuksesan tadi adalah berkat kerjasama tim. Sebuah jawaban jujur yang justru membuat Joel-san semakin kagum dengan kepribadian anak tersebut. Wajah Joel-san mendadak berubah sangat serius saat dia memperingatkan bahwa kekuatan pemulih regresi sedahsyat milik Hibiki itu sebenarnya merupakan rahasia besar yang sangat berbahaya bagi nyawanya. Dampaknya, Hibiki mulai merinding saat menyadari risiko eksploitasi seumur hidup, sehingga dia pun sadar kalau dirinya sekarang butuh pengawal pribadi super kuat demi menjaga keselamatannya sendiri di dunia ini. Hibiki langsung tancap gas ke tempat pelelangan budak buat cari pelindung tangguh. Tapi malah disambut Debbie yang bertingkah aneh sambil pamer deretan pria berotot buatannya yang sangat menyeramkan. Meskipun pilihannya banyak, Hibiki menolak mentah semua pengawal fisik itu karena dia lebih butuh penyembuh sihir tingkat tinggi yang pas dengan rencana asisten sistem pribadi demi efisiensi metodenya. Karena nggak ada yang cocok, Hibiki terpaksa mengikuti tur lanjutan lewat lorong mewah sambil merasa risih melihat ekspresi memuja Debbie yang terus-terusan mengendus dekat wajahnya secara tidak sopan. Tiba-tiba langkah Hibiki terhenti saat mendengar cerita tragis tentang budak bermasalah, hingga dia merasa simpati dan minta segera ditunjukkan ke lokasi sel mereka meski sudah diberi peringatan. Gara-gara nekat turun ke penjara bawah tanah yang gelap, nyali Hibiki langsung diuji saat seekor serigala raksasa mendadak muncul dari balik sel karatan sambil memamerkan taring tajam yang mengerikan. Rupanya serigala itu bersikap galak cuma buat melindungi Lilian yang kondisinya sangat lemah. Bahkan dia sempat membentak keras supaya Hibiki menjauh dan gak menyakiti gadis kecil di belakangnya tersebut.
Penasaran dengan rahasia mereka, Hibiki nekat mengecek status Lilian, tapi rahangnya hampir jatuh saat melihat pekerjaannya sengaja dikaburkan oleh sistem dunia yang terasa sangat tidak adil bagi petualang biasa. Hibiki langsung gemetar saat menyadari kalau skill mata pemberian dewa miliknya ternyata jauh lebih curang dan punya kekuatan absolut untuk menembus segala jenis batasan sistem yang ada sekarang. 大丈夫ですか? 大丈夫です。 Begitu fokusnya kembali, Hibiki kaget bukan main melihat status asli Claude yang ternyata terkutuk. Ditambah lagi identitas asli Lilian yang rupanya adalah seorang sage jenius dengan potensi yang sangat luar biasa. Merasa miris melihat penderitaan mereka, Hibiki langsung memprotes keras ke langit. Sampai akhirnya, sang dewa merespons santai dan memberinya izin khusus untuk segera merekrut kedua budak yang malang tersebut. Tak lama kemudian, asistennya memberikan skill penyelamat tambahan yang bikin Hibiki makin mantap untuk menebus mereka berdua tanpa perlu memedulikan risiko besar yang mungkin bakal dia hadapi di masa depan. Setelah urusan transaksi beres, Hibiki membawa mereka ke tengah hutan dan belak-belakan berniat mematahkan kutukan Claude. Meski si serigala raksasa itu masih menatapnya dengan tatapan penuh curiga dan waspada. Beruntung Lilian langsung antusias mau membantu setelah mendengar ajakan Hibiki. Dia bahkan berani membungkam keraguan Claude demi bisa membalas semua kebaikan yang selama ini dia terima dari sang serigala. Mereka pun akhirnya menyusun kontrak berbagi mana hingga memicu letupan aura emas yang sangat menyilaukan, menandakan kalau aliran kekuatan sihir raksasa dari Lilian sudah resmi terhubung sempurna dengan tubuh Hibiki. Bermodalkan pasokan mana yang melimpah ruah, Hibiki merapalkan sihir pemulihan mutlak sampai muncul pilar biru raksasa yang seketika menghapus bersih semua kutukan jahat yang selama ini menyiksa fisik Claude Abras. Begitu pilar cahaya tadi mereda, Claude langsung mengaum lega karena rasa sakitnya hilang. Dia membalas pelukan Lilian dengan erat sebelum akhirnya menatap Hibiki penuh rasa haru dan hormat. Hibiki tetap bersikap santai, tapi kata-katanya bikin Claude mendadak mengepalkan tangan karena kaget. Ternyata sihir pemulihan barusan cuma membersihkan luka luar dan masih ada kutukan jahat yang bersembunyi. Hibiki menjelaskan kalau Lilian sebenarnya adalah calon sage masa depan, sedangkan Claude sendiri punya potensi sebagai pahlawan legendaris, sebuah kenyataan yang bikin si serigala bergumam tidak percaya sekaligus kaget. Claude langsung mengerang kesakitan saat rantai ungu membelenggu tubuhnya, memicu kepanikan Hibiki saat Sapo-chan mulai melakukan bedah jiwa darurat yang terasa sangat menyiksa fisik. Untungnya, Claude berhasil selamat, meski badannya terengah-engah. Walaupun Hibiki sempat jengkel karena Sapo-chan menjelaskan kalau level skill miliknya masih terlalu rendah untuk menghancurkan semua rantai kutukan dalam sekali percobaan. Sambil mengecek layar status, Hibiki sadar kekuatannya meningkat. Di sisi lain, Claude langsung berlutut hormat sambil menceritakan masa lalunya yang pedih dan menunduk dalam karena merasa sangat berhutang budi. Claude memohon izin melakukan upacara suci untuk menyerahkan hidupnya, membuat wajahnya tampak sangat bersemangat setelah Hibiki akhirnya memberikan persetujuan dengan cara yang sangat tulus. Hibiki pun mengikuti saran sistem untuk memakai skill kontrak demi membalas kesungguhan hati Claude. Dia pun melihat animasi chibi yang menjelaskan bagaimana prosedur sakral itu akan mengikat takdir mereka. Aura emas mulai meluap dari tubuh Hibiki sampai langit mendadak gelap, membuat Claude terkejut sekaligus yakin untuk mengucapkan sumpah setianya dengan wajah tegas di bawah fenomena alam yang luar biasa. Ritual itu mencapai puncaknya saat Hibiki mengangkat pedangnya yang bersinar terang, memicu ledakan cahaya suci yang menyatukan jiwa mereka hingga langit kembali cerah dan menyisakan tanda magis di kulit. Claude kini resmi memanggil Hibiki dengan sebutan Master, membuat Lilian tersenyum bahagia melihat mereka akhirnya benar-benar menjadi satu tim yang sekarang sudah memiliki ikatan batin sangat kuat. Stelia tampak sangat kelelahan saat mengikuti Emalia yang mendadak ingin berendam di pemandian air panas terdekat demi menyegarkan tubuhnya yang terasa sangat pegal setelah mendaki puncak bukit. Tapi sang pelayan malah berteriak panik karena mendadak paranoid kalau mereka bakal diserang musuh saat sedang telanjang. Alhasil, argumen kocak pun terjadi meski Emalia sebenarnya cuma ingin mandi dengan tenang. Hibiki kembali fokus memimpin perjalanan sambil memikirkan batas MP miliknya yang masih sangat rendah. Dia pun mulai mendiskusikan masalah teknis ini dengan wajah serius karena butuh cara pemulihan energi instan. Hibiki kaget bukan main saat levelnya mendadak naik drastis setelah Lilian membagikan mana miliknya, membuat tubuh sang pemuda diselimuti aura emas yang sangat menyilaukan mata.
Claude terperangah saat Hibiki mengaku berasal dari Isekai, sebuah rahasia besar yang akhirnya diungkap karena mereka kini sudah terikat kontrak kesetiaan yang mutlak kepada sang tuannya. Begitu Hibiki bertanya soal cara pemulihan energi, mata Claude makin berbinar kagum karena baru sadar kalau skill tutorial milik tuannya adalah hadiah eksklusif yang diberikan langsung oleh sosok dewa utama. Sambil berjalan santai, Claude menjelaskan struktur 11 dewa yang mengatur dunia ini. Tanpa mereka sadari kalau si dewa utama sebenarnya sedang mandi keringat kelelahan saat mengawasi mereka dari atas sana. Hibiki cuma bisa memasang wajah datar melihat Claude yang melolong kegirangan. Dia lebih memilih fokus mendiskusikan efek buruk dari skill milik Lilian yang selama ini ternyata membawa dampak yang sangat mengerikan. Hibiki mengepalkan tangan karena emosi mendengar kutukan Lilian. Sukses membuat dewa utama seketika pucat pasi karena ketakutan melihat amarah sang pemuda yang meledak hebat. Dampak dari keributan itu, sosok wanita cantik bernama Mazin yang merupakan dewa sihir mendadak menghubungi Hibiki lewat telepati untuk menjelaskan situasi sebenarnya demi membereskan kekacauan yang dibuat oleh anak buahnya. Sambil menginjak kepala dewa utama yang sedang bersujud ampun, Mazin mengedipkan mata dan mengaktifkan sistem bantuan khusus untuk Lilian agar beban hidup gadis itu bisa sedikit berkurang mulai dari sekarang. Hibiki terpaksa berbohong menutupi kekejaman Mazin agar Claude tidak makin histeris. Tapi tiba-tiba sistemnya memberikan peringatan merah dan seluruh skill miliknya mendadak offline karena sedang ada proses pembaharuan sistem. Dalam kepanikan karena pelindung sihirnya hilang, Hibiki mencoba merapal mantra secara manual, sampai akhirnya muncul sebuah bola energi ungu yang berubah wujud menjadi seekor kucing putih mungil yang sangat lucu. Lilian langsung memeluk Fene dengan gemas, membuat Claude seketika mengeluarkan aura hitam karena rasa irinya meledak melihat kucing itu mendapat perhatian lebih dari tuannya. Fene menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah perwujudan fisik dari skill Grimoire milik Hibiki, sebuah asisten admin yang sengaja dikirim oleh Mazin agar Hibiki bisa lebih mudah memantau status kekuatannya sendiri. Setelah Fene mengomeli tingkah aneh mereka, fokus cerita pun beralih ke Emilia yang sedang asyik memanjakan diri di sebuah pemandian air panas demi melepas lelah setelah perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Emilia mencoba mencairkan suasana dan mengajak ngobrol teman seperjalanannya. Tapi sayangnya, Eiffel justru menoleh dengan tatapan yang sangat dingin dan memilih untuk pergi menjauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Pipi Emilia memerah padam karena malu. Dia langsung menyembunyikan wajahnya di bawah air karena merasa sangat canggung setelah ditolak mentah-mentah oleh Eiffel yang bersikap dingin. Tak disangka, Eiffel justru berbalik dan menghampiri Emilia yang sedang merenung. Sebuah momen manis yang mengubah fantasi konyol si gadis elf menjadi kenyataan saat tembok pembatas di antara mereka mulai runtuh. Setelah persahabatan tulus itu terjalin, pagi harinya Claude langsung sibuk menjajal zirah perak mengkilap. Sementara mata Hibiki membelalak heran melihat desain pelindungnya yang tampak sangat minimalis dan sedikit terbuka di sana-sini. Ternyata desain itu sengaja dibuat agar Claude tidak mandi keringat karena mudah kegerahan. Sedangkan Lilian justru girang memamerkan tudung barunya sambil terus dikipasi dengan bangga oleh sang pemilik toko. Claude menganggap harga selangit itu murah dan langsung melunasinya, membuat Lilian menunduk lemas karena merasa bersalah sampai Hibiki harus bicara serius untuk menenangkan kegelisahan hati gadis kecil yang sangat malang itu. Pipi Lilian merona saat memanggilnya kakak. Padahal Hibiki sedang gemetaran hebat melihat sisa saldo di dompetnya yang mendadak kosong melompong akibat belanja barang mewah tersebut. Hibiki memang sudah menghapus semua formalitas di antara mereka, tapi Fene malah melompat marah karena cemburu dan menuntut dibelikan kalung mewah sebagai ganti atas semua jeripayahnya selama mendampingi perjalanan mereka. Begitu koin emas terakhir ludes tak tersisa, kelompok yang mendadak jatuh miskin ini terpaksa segera duduk di rumput lapangan untuk memulai sesi latihan dasar yang sangat melelahkan demi bisa bertahan hidup. Fene mulai menyombongkan statusnya sebagai Grimoire tingkat tinggi sampai mata Hibiki berapi-api. Meski semangat itu langsung padam setelah tahu dia hanya berbakat di bidang sihir bantuan yang dianggap sangat remeh olehnya. Sambil memproklamirkan diri sebagai master, Fene mulai membimbing Lilian. Namun, proses pendaftaran itu malah membuat Hibiki berteriak kesakitan karena jarinya harus digigit sebagai syarat kontak fisik yang sangat tidak masuk akal baginya. Fene sudah mengatur batas mana milik Lilian.
lalu menatap Hibiki dengan serius untuk segera memulai pelajaran teori sihir yang jauh lebih berat dari dugaannya selama ini. Penjelasan rumit soal sirkulasi energi sukses membuat otak Hibiki buntu total, hingga akhirnya Vene yang mulai naik darah terpaksa mengubah metode pengajarannya menjadi praktik langsung dengan melibatkan bantuan fisik dari Cloud. Cloud diperintahkan menyalurkan sedikit tenaganya agar Hibiki paham sensasi aliran sihir tersebut. Sebuah langkah yang dirasa sangat cepat, namun beresiko tinggi karena kekuatan monster di dalam tubuhnya bisa saja lepas kendali. Ledakan energi itu melempar kesadaran Hibiki ke ruang imajiner yang sangat sunyi, di mana ia menelusuri hutan malam, berbintang hingga menemukan sosok gadis peri cantik yang sedang menatapnya dengan penuh rasa haru. Hibiki kaget melihat tangannya tertutup bulu lebat, lalu sadar dia sedang masuk ke dalam rekaman memori masa lalu milik Cloud yang sangat indah sekaligus misterius. Memori itu merangkum perjalanan panjang mereka berdua yang penuh tawa, mulai dari belajar bersama di perpustakaan kuno, berjuang di padang rumput yang luas, hingga akhirnya saling bersandar untuk berbagi duka mendalam. Namun kedamaian itu pecah seketika, karena bayangan pertarungan gagah mereka kini justru digantikan oleh pemandangan padang pembantaian yang memerah, memperlihatkan tubuh Cloud yang sudah terkapar bersimbah darah di antara tumpukan mayat lainnya. Claude. Hibiki terbangun dengan napas terengah-engah. Setelah melihat penglihatan mengerikan itu, dia langsung memegang kepalanya yang terasa berdenyut hebat, sambil menatap telapak tangannya untuk memastikan identitas aslinya masih ada. Di tengah kebingungan itu, Cloud tiba-tiba bersujud memohon maaf karena sudah mengacaukan aliran mana mereka. Sementara Sapo-chan justru mengamuk di atas kepala Hibiki yang masih tampak sangat heran. Setelah momen konyol itu, Hibiki sengaja mengarang cerita soal Cloud yang mengompol demi menutupi memori kelam tadi, membuat Sapo-chan kecewa berat meskipun Hibiki sendiri sebenarnya masih terus merenung. Hibiki langsung mengepel lantai dengan kecepatan tinggi sampai roh elemental muncul. Dia benar-benar memanfaatkan pekerjaan rumah ini sebagai sarana latihan sihir utilitas dasar miliknya. Tapi lama-kelamaan fisiknya mulai lemas dan dia tersungkur kelelahan sambil memegangi gagang pelnya. Beruntung ada Sapo-chan yang terus berteriak memberikan semangat, meskipun roh-roh di sekitarnya hanya tersenyum mengejek. Sialnya, lantai yang terlalu licin itu malah membuat wujud serigala Cloud terpeleset berkali-kali sampai dia merasa sangat malu dan terus-menerus meminta maaf dengan wajah yang memerah karena kecanggungannya. Berkat kerja kerasnya, seluruh lorong penginapan langsung bersinar sangat bersih, hingga Rose, sang pemilik datang memeriksa jendela dengan tatapan takjub, sekaligus pose menggoda yang bikin Hibiki salah fokus. Hibiki langsung melompat kegirangan saat dijanjikan bonus makan enak, mengabaikan teriakan Cloud yang masih terus terjatuh gara-gara lantai licin di belakangnya. Setelah kenyang, Hibiki mulai merasa minder melihat kehebatan Lilian berpedang. Makanya Cloud memberikan sebuah busur tua dan menyuruhnya berlatih menjadi penembak runduk karena tangannya terlihat sangat kaku memegang pedang. Ternyata berlatih memanah jauh lebih menyiksa sampai keringat membasahi seluruh wajahnya. Apalagi Cloud terus berteriak memberikan instruksi galak sementara tangan mungil Hibiki mulai bergetar hebat menahan beban tarikan busur. Saat Hibiki tersungkur dengan telapak tangan yang melepuh, Cloud malah tertawa lebar dan memaksanya menggunakan sihir penyembuh sendiri agar latihan berat itu bisa terus berlanjut tanpa ada waktu istirahat. Sementara Hibiki sibuk berlatih, Emilia justru terlihat sangat ceria saat memimpin kelompoknya menembus hutan. Meskipun dia tetap bersikap sangat tegas menolak rute berbahaya demi keselamatan nyawa teman-teman barunya itu. Kembali ke kelompok sebelah, Hibiki dan Lilian bekerja sama memasak sup hangat, agar setelah hidangan tertata rapi, mereka pun bisa menikmati makan siang memuaskan demi memulihkan tenaga sehabis latihan fisik tadi. Hibiki langsung tersedak saat menggigit jamur kotor yang belum dicuci. Apalagi ketika dia melihat tumpukan apel terpotong berantakan hasil kerjaan Cloud yang bikin pahlawan serigala itu berteriak karena panik bukan main. Cloud bersikeras membela diri kalau tangannya cuma ahli menjagal monster. Tapi akhirnya dia mengangguk pasrah sambil sedih saat Lilian mencoba menghiburnya. Sementara Hibiki cuma menatapnya dengan tatapan yang sangat serius. Keadaan mendadak berubah tegang ketika sistem mendeteksi ancaman monster di sekitar mereka, memaksa Hibiki berhenti mencuci piring dan langsung memerintahkan timnya untuk segera bersiap melakukan serangan balik. Karena Cloud memperingatkan kalau bau darah bisa memancing monster lain, Lilian langsung berpose merapal sihir gelembung air untuk membungkus bangkai itu, membuat Hibiki merasa sangat terkesan melihat kemampuan utilitasnya.
Sambil memegang pisau dan tertawa licik, Claude justru memaksa Hibiki belajar menjagal monster sebagai ajang balas dendam edukatif. Sampai-sampai pemuda malang itu menangis ketakutan dan berteriak dengan ekspresi yang sangat panik. Sementara itu, Emilia memimpin rombongannya masuk ke reruntuhan benteng tua demi mencari harta karun. Padahal si gadis berambut ungu sudah sangat waspada melihat munculnya aura sihir jahat dari api ungu misterius. Emilia dan pelayannya benar-benar kehilangan akal sehat karena terjebak ilusi harta karun, membuat si gadis berambut ungu hanya bisa menatap kelakuan konyol mereka dengan wajah datar tanpa ekspresi sama sekali. Lamunan tentang kelompok lain buyar saat Hibiki akhirnya selesai menjagal dengan tubuh penuh darah. Lalu dengan nafas terengah-engah, dia justru menunjuk dirinya sendiri karena ingin segera menguji kekuatan sihir pembersih barunya. Tanpa mempedulikan Lilian yang ketakutan, Hibiki nekat menyentuh Claude hingga muncul pilar gelembung raksasa yang meledak menjadi cahaya terang. Sementara Hibiki malah tersenyum sangat lebar melihat eksperimen sihirnya berhasil meledak dahsyat. Luar biasanya, Claude keluar dari gelembung dengan tubuh yang sangat bersih mengkilap, bahkan staminanya pulih total, membuktikan kalau sihir utilitas Hibiki ternyata punya efek penyembuhan fungsional yang sangat luar biasa hebatnya. Setelah badan segar berkat hasil sempurna sihir bubble wash, mereka mendadak lemas saat lihat kantong uang yang menipis gara-gara Claude belanja sembarangan, sampai bikin Meiya dan Miru harus putar otak. Akibatnya, Claude langsung putuskan buat ambil misi peringkat F di guild petualang, karena merasa latihan mereka sudah cukup buat cari cuan tambahan demi mengisi kembali kas kelompok yang sedang kosong melompong. Tapi yang bikin Hibiki pusing adalah tumpukan kertas misi yang seabrek. Padahal Claude cuma mau pakai trik borong misi gampang supaya mereka bisa mencari uang dengan cepat tanpa perlu keluar tenaga besar. Tanpa peduli poster buronan, mereka justru asik berburu kelinci bertanduk sampai Hibiki mulai fokus membidik target di depannya dengan tatapan yang sangat tajam. Karena keberhasilan panah Hibiki tadi, Claude langsung kasih jempol bangga. Apalagi ditambah Miru dan Meiya yang datang bawa hasil panen tanaman obat yang lumayan banyak untuk menambah modal belanja mereka nanti. Tapi suasana makin meriah saat Miru pamer buah berduri yang ternyata bisa meledak kayak kembang api warna-warni. Sampai bikin mulut Hibiki menganga lebar karena nggak menyangka ada tanaman ajaib begitu. Tepat saat beristirahat di depan api unggun, pikiran Hibiki melayang ke masa lalunya di sekolah dulu. Rasa rindu pulang pun makin terasa berat, sampai Miru cuma bisa diam memperhatikannya dengan iba. Di sisi lain, peri pirang bernama Ivel tampak tulus memberikan jimat batu bercahaya kepada seorang gadis misterius sebagai simbol janji persahabatan baru mereka berdua. Yang gak disangka, senyum gadis itu ternyata palsu belaka demi rencana jahatnya. Sementara kelompok Hibiki yang sudah kelelahan akhirnya sampai di kota buat setor tumpukan hasil buruan yang bikin resepsionis melotot. Akibat hasil buruan yang terlalu banyak, si resepsionis malah menuduh mereka curang. Tapi tiba-tiba saja muncul pria raksasa bernama Bals Deliard yang langsung bikin bulu kuduk Hibiki berdiri saking takutnya. Rupanya Bals mau menggembleng otot Hibiki secara paksa. Hal itu langsung bikin Claude murka sampai taringnya terlihat karena nggak mau wibawanya dilangkahi oleh teman lama yang tiba-tiba nongol begitu saja. Akibat harga dirinya diinjak sindiran Bals, Claude langsung ngamuk dan memicu duel fisik brutal yang bikin Hibiki mematung ketakutan melihat amarah kawan setianya tersebut. Sementara warga kota lari terbirit-birit menyelamatkan diri, Hibiki mencoba pakai kemampuan analisa dan seketika wajahnya pucat pasi saat tahu kalau Bals adalah seorang paladin level 75 yang sangat kuat. Dampak kerusuhan yang makin tidak terkendali, staf guild kucing yang sudah habis kesabaran langsung menembakkan sihir es masif sampai membekukan Claude dan Bals jadi es batu dalam sekejap mata saja. Tapi kesialan belum berakhir, karena saat Hibiki masih berusaha mengatur napasnya, Meiya justru menyadarkan kalau tas berisi seluruh harta jerih payah mereka sudah raib dicuri orang di tengah kekacauan tadi. Hibiki langsung panik ngeraba-raba semua sakunya, tapi beneran kosong melompong sampai Lilin teriak histeris gara-gara mereka jadi gembel mendadak. Untungnya Jewel punya info penting soal kemungkinan siapa pelakunya. Jewel bilang pencurinya itu bandit sakti yang punya ekor hijau buat gelitik korbannya. Dengar itu Hibiki cuma bisa kesel sebelum akhirnya Lilian dapat ide jenius buat mancing si bandit. Rencana Lilian ternyata bikin Hibiki harus dandan cantik ala cewek anggun di kafe, sambil pesen pancake super mahal biar kelihatan kayak orang kaya yang lagi foya-foya di depan umum. Lucunya, Hibiki malah mulai ngerasa cantik dan kesenangan pas dipuji sama Sapo, padahal Claude udah nunggu di belakang sambil pasang muka sangar.
Cloud emang udah emosi tingkat dewa, makanya Hibiki keringet dingin, takut aura membunuhnya bikin target kabur pas Lilian naruh dompet biru di atas meja sebagai umpan buat si pencuri. Tepat saat Pancake datang dan Hibiki udah mupeng pengen makan, insting tajam Cloud langsung bereaksi dan nunjuk si pelayan yang ternyata diam-diam udah berhasil ngambil dompet umpan mereka itu. Gara-gara peringatan Cloud tadi, mereka langsung lari ngejar si pelayan gesit itu. Meskipun Hibiki sebenarnya masih ngenes banget karena gagal nyicipin pancake manis yang sudah dipesan dengan harga mahal. Jejak bercahaya dari dompet pelacak itu bawa mereka ke area kumuh, bawah tanah yang bau banget. Tempat yang Claude yakini sebagai sarang utama para bandit profesional untuk menyembunyikan hasil curian. Di dalam kasino gelap itu banyak banget preman berotot yang lagi main kartu. Bikin nyali Hibiki ciut seketika, apalagi dia masih harus pakai baju perempuan yang benar-benar mencolok perhatian semua orang. Tapi bukannya dihajar, para preman itu malah pada caper dan nawarin sapu tangan ke Hibiki gara-gara terpesona sama kecantikannya yang padahal cuma hasil dandan maksa untuk mengelabui target. Pas lagi pusing ngadepin preman bucin, Hibiki nggak sengaja nabrak sosok bertudung misterius yang langsung bikin Cloud curiga dan nyuruh dia buat segera gunain kemampuan penilaian statusnya ke orang tersebut. Begitu berhasil ngepung target di gang sempit, Hibiki langsung berani nuntut tasnya balik sambil pamer kekuatan sihir, penilai status yang bikin si pencuri itu mulai ngerasa kaget karena rahasianya terancam bongkar. Hibiki dengan gaya ala detektif langsung nyebutin kalau identitas asli si pencuri adalah bandit rubah bernama Fauna, yang bikin si gadis rubah itu akhirnya mutusin buat buka jubah penyamarannya dengan santai. Cloud malah asik sendiri ngejelasin teknik ilusi ekor rubah yang langka banget. Sementara Fauna cuma bisa pose genit sambil ngeledek jebakan mereka yang dianggapnya masih sangat amatir bagi pencuri kelas kakap. Yang bikin Hibiki pengen nangis, ternyata Fauna udah nyolong dompet aslinya pas mereka tabrakan tadi. Dan secepat kilat si gadis rubah itu langsung lompat kabur keluar lewat jendela bangunan tua itu. Sialnya lagi, Fauna udah nyiapin jebakan yang bikin kaki Hibiki ketarik tali sampai melayang terbalik. Sementara teman-temannya malah ketimbun tumpukan debu kayu yang bikin sesak napas dan mata perih. Hibiki cuma bisa berayun pasrah kayak bandul jam sambil nahan roknya, yang bikin Fauna muter balik buat ngetawain korbannya dari deket karena ngerasa sudah berhasil menang telak dari kelompok Hibiki. Suasana seketika jadi canggung parah pas Fauna tahu Hibiki itu cowok. Tapi dasar iseng, dia malah makin penasaran ngintip kostum penyamarannya sampai bikin wajah Hibiki merah padam menahan rasa malu. Akhirnya Fauna malah ngulurin tangan buat ngajak damai, asalkan Hibiki mau bantuin dia pakai kemampuan penilaian statusnya. Tapi yang Hibiki nggak tahu, petualangan yang sebenarnya baru saja akan dimulai sekarang. Hibiki dengan sangat tenang membongkar kalau kalung mutiara Fauna cuma barang palsu, bikin sang bandit rubah terpaku sebelum akhirnya menyodorkan sebuah belati perak antik untuk menguji kemampuan pemuda itu kembali. Karena merasa sangat terkesan, Fauna akhirnya mengeluarkan gelang kayu sederhana yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Meski sempat ragu, Hibiki mulai fokus membacakan histori menyedihkan dari benda peninggalan tersebut. Seketika tubuh Fauna menegang saat mendengar setiap kalimat yang diucapkan Hibiki soal perasaan adiknya. Suasana yang tadinya penuh canda mendadak jadi sangat berat ketika rahasia emosional dari gelang itu terkuak. Dengan suara bergetar, Fauna bercerita kalau adiknya yang tak bisa menulis itu ternyata meninggalkan pesan cinta lewat goresan sederhana sebelum akhirnya sang adik pergi untuk selamanya meninggalkan dirinya sendirian. Setelah mendengar isi hati sang adik lewat Hibiki, senyum haru langsung merekah di wajah Fauna. Ia lantas memberi nasihat supaya Hibiki selalu menghargai asalnya karena ia sangat bersyukur atas keahliannya. Sebagai tanda terima kasih yang sangat tulus, Fauna akhirnya mengembalikan semua harta mereka seutuhnya. Tapi dasar jahil, sifat aslinya mendadak muncul lagi saat dia mau berpamitan dan menggoda Hibiki yang polos. Hibiki cuma bisa mematung malu dengan wajah semerah tomat. Apalagi sore harinya teman-temannya malah asik menertawakan sisa lipstik di pipinya yang masih menempel jelas saat mereka semua mulai berkumpul kembali. Aniki membawa rumor soal The Corpse Killers, kelompok petualang mengerikan yang punya hobi sangat ekstrem dalam membasmi gerombolan monster mayat hidup yang sangat kuat dengan cara yang sangat brutal. Bayangan soal mayat hidup langsung bikin Hibiki merinding ngeri. Malamnya di penginapan, ia hanya bisa duduk termenung memikirkan nasibnya sampai Cloud datang menemani dan bertanya tentang tujuan hidupnya yang sebenarnya. Hibiki akhirnya bicara jujur kalau dia ingin menemui seorang sage yang dipercaya menyimpan banyak keajaiban.
Ia berharap sosok legendaris itu bisa memberikan jawaban atas semua pencarian yang selama ini dia lakukan. Tapi pengakuan Hibiki soal ingin pulang ke dunianya justru menyayat hati Lilian. Gadis kecil itu langsung menangis terseduh-seduh karena tak sanggup membayangkan harus berpisah dengan teman yang sangat ia sayangi. Cloud langsung mengikrarkan janji setianya untuk melindungi Hibiki, memastikan kalau pemuda itu tidak akan pernah berjuang sendirian demi bisa menemukan jalan kembali ke dunia asalnya yang sangat jauh di sana. Sementara itu di bawah langit berbintang yang sunyi, jauh di dalam hutan kelam, Emilia sedang menyampaikan ramalan rahasia dari roh hutan kepada seorang wanita misterius berambut biru yang sedang bersamanya. Begitu mendengar soal hutan Rowell, si wanita misterius langsung berpamitan pergi. Ia berlari kencang membelah kegelapan malam, memulai takdir baru yang segera bersilangan dengan perjalanan Hibiki dan kawan-kawan nantinya. Ivel yang baru saja memulai misi misteriusnya, diam-diam mengintai Hibiki yang sedang asik berdiskusi di kedai. Senyum liciknya merekah saat menatap tablet sihir yang memancarkan aura ungu manipulatif yang mematikan. Akibatnya, suasana di kedai langsung tegang saat Claude menjelaskan rute perjalanan maut menuju labirin utara. Sapo-chan memang terlihat antusias, tapi peringatan tegas Claude sukses bikin wajah Hibiki langsung lesu tak berdaya. Di luar dugaan, muncul pria raksasa berotot bernama Aniki yang penuh semangat. Tanpa basa-basi, dia menyeret rombongan ini ke hutan Rowell untuk memulai sesi latihan fisik yang luar biasa gila. Adu mulut pun pecah karena Aniki mendewakan otot kasar. Claude pun hanya mendengus melihat Aniki asik pamer kekuatan dengan melempar-lempar batu besar secara santai di depan matanya. Karena standar kekuatan Aniki sangat nggak masuk akal, Hibiki pun dipaksa menyeret batu raksasa sampai napasnya tersengal-sengal. Lilian hanya bisa memandang cemas dengan mata berkaca-kaca melihat kondisi kakaknya yang kelelahan. Tapi ternyata bekal enak dari Tanya San pun nggak mampu membangkitkan semangatnya. Saat mencoba membidik sasaran dengan panah di bawah instruksi Claude, tangan Hibiki terus bergetar hebat sampai semua anak panahnya meleset. Dampaknya, Hibiki langsung ambruk terkapar lemas di tanah dengan rahang mengatup rapat. Frustrasinya makin memuncak saat melihat layar status sihirnya ternyata sama sekali nggak menunjukkan adanya peningkatan angka kekuatan setelah latihan itu. Amarah mereka meledak hingga percikan petir mulai menyambar. Untungnya Jewel San segera menengahi perseteruan itu sebelum ada nyawa yang melayang sia-sia akibat ego masing-masing pelatih yang sama-sama keras. Setelah ketegangan itu mencair, mereka semua memutuskan berendam di kolam air panas alami agar saraf yang tegang bisa rileks. Sambil menikmati uap hangat, Hibiki mulai melirik wajah tenang Claude dengan penuh penasaran. Di sela-sela obrolan, Claude mulai menceritakan masa lalunya yang kelam dengan tatapan yang sempat meredup sedih. Namun, dia segera tersenyum tulus dan bersumpah akan tetap setia melindungi Hibiki apapun resikonya nanti. Malam harinya, Lilian berjalan mendekati api unggun sambil terus meremas jubah hitamnya dengan tangan gemetar. Dia terlihat ragu untuk menyapa Hibiki karena terus dihantui rasa takut yang luar biasa akan perpisahan mereka. Lilian akhirnya menangis sesenggukan di depan api unggun. Hibiki pun meminta maaf karena sudah membuat adiknya ketakutan setengah mati memikirkan nasib kakaknya di tengah perjalanan yang sangat berbahaya. Setelah menunduk menyesali kecemasannya, Lilian kembali tegar dan menyerahkan secangkir minuman hangat. Ramuan dari bahan segar itu diramu dengan cinta agar Hibiki bisa melangkah maju ke medan perang tanpa keraguan lagi. Hibiki langsung meneguk habis minuman hangat pemberian adiknya itu sampai tak tersisa. Senyumnya langsung merekah lebar karena rasanya yang enak, sambil menggenggam tangan Lilian buat menenangkan hati gadis yang sedang cemas. Sementara itu, di tempat yang jauh lebih santai, Gira lagi asik merentangkan badannya saat sedang mandi air hangat. Sayangnya, momen tenang itu buyar seketika gara-gara ada pelayan yang menggedor pintu dengan sangat panik. Gira makin naik pitam waktu si pelayan menyodorkan gaun biru dan menyampaikan perintah misi mendadak. Matanya menatap tajam penuh kecurigaan sebelum akhirnya dia berteriak frustrasi karena dipaksa keluar dari zona nyamannya. Besok paginya radar hologram Hibiki mendadak kosong melompong saat mereka menyusuri hutan. Claude langsung siaga dan menggenggam tombaknya erat, merasa ada sesuatu yang sangat gak beres sedang mengintai mereka dari balik pepohonan. Tepat saat itu, Ivel mendadak melompat turun dari pohon dengan sangat santai. Claude refleks menodongkan ujung tombaknya, tapi gadis misterius itu malah tertawa renyah seolah-olah nyawanya nggak sedang terancam oleh senjata tajam. Hibiki buru-buru memeriksa status Ivel lewat layarnya dan merasa lega karena dia cuma manusia biasa.
Makanya dia menyuruh Cloud menurunkan senjata meskipun insting pelindung pria serigala itu masih tetap merasa sangat waspada. カッチカチカッチカチ。 Setelah meraba-raba kaki Cloud, Eiffel berbaik hati menunjuk ke arah hutan sebagai lokasi target buruan. Sambil melambaikan tangan, dia berlari pergi, meninggalkan Lillian yang diam-diam menatap punggung gadis itu dengan perasaan sangat curiga. Yang bikin kaget, kucing Sapo mendadak memberikan peringatan keras dari atas bahu Hibiki. Dia mendesak Hibiki buat segera memperbarui sistem petanya karena ada kejanggalan besar yang gagal dideteksi oleh radar hologram lamanya. Begitu sistem diperbarui, wajah Hibiki langsung pucat pasi melihat ratusan titik merah di radar. Ternyata mereka sudah dikepung kawanan serigala yang siap menerkam dari segala arah. Tepat saat Hibiki mencoba menarik busur panahnya. Leher Hibiki langsung robek, bersimbah darah akibat serangan mendadak yang sangat cepat. Dari atas dahan pohon, Eiffel tertawa puas melihat mangsanya jatuh tak berdaya dalam sekejap mata akibat jebakan maut yang dia buat. Tangis Lillian pecah saat ramuan penyembuhnya nggak bekerja sama sekali pada luka Hibiki. Sapo langsung memerintahkannya merapal sihir cahaya buat menahan pendarahan, sementara Claude cuma bisa panik melihat kondisi temannya yang sekarat. Karena serigala terus merangsek maju, Claude memberikan perintah tegas supaya mereka segera mundur. Dia memaksa Lillian memanggil golem singa raksasa demi membawa Hibiki pergi menjauh dari area pertempuran yang sudah tidak terkendali. Walaupun Hibiki sempat melarangnya berkorban, Claude tetap membentaknya supaya segera pergi menyelamatkan diri. Lillian cuma bisa pasrah saat golem itu mulai meluncur pergi, meninggalkan Claude sendirian yang bersumpah akan menahan semua monster itu. Tapi yang Claude nggak tahu, para serigala itu ternyata sama sekali nggak mengejar Hibiki. Mereka semua justru menatapnya dengan ngeri, karena target perburuan asli mereka sedari awal sebenarnya adalah Claude yang sudah terkena kutukan. Amalia cuma bisa menyeringai puas dari kejauhan saat rencananya berhasil memisahkan Claude. Sementara pria itu baru menyadari kalau dirinya cuma dijadikan tumbal supaya Lillian dan Hibiki bisa kabur sejauh mungkin. Karena Claude menahan pasukan utama, Lillian terus memacu golemnya menembus hutan. Tapi dia merinding saat melihat serigala permata hijau masih membuntuti sampai mereka terpaksa bersembunyi di dalam gua. Di tengah kepanikan itu, Lillian menangis melihat Hibiki yang terkapar bersimbah darah. Tapi mendadak layar hologram sistem muncul memberikan diagnosis fatal yang membuat harapan mereka terasa makin tipis. Tapi ternyata tubuh Hibiki sudah hancur total, sampai sihir penyembuhan pun gagal diaktifkan karena staminanya benar-benar sudah habis tak bersisa. Melihat perjuangan Lillian yang mulai kehabisan napas, tekad Hibiki mendadak meledak hingga sistem memberikan asupan energi masif yang langsung menutup seluruh luka di tubuhnya dalam sekejap mata. Tak ingin membuang waktu, Hibiki langsung melepaskan aura sihir biru yang sangat pekat sampai langit terbelah, mengundang sesosok raksasa putih yang mendarat dengan dentuman sangat keras. Gara-gara kehadiran makhluk agung bernama Veretiano itu, kawanan serigala langsung gemetar ketakutan saat mendengar suara otoritasnya yang sangat berat dibarengi sambaran petir yang sangat mengerikan di sekeliling gua. Tanpa ampun, sihir Judge N langsung menghantam bumi dan menyapu bersih semua monster itu, membuat Hibiki hanya bisa melongo tidak percaya melihat kekuatan sedahsyat itu. Ternyata monster suci itu adalah wujud asli Sapo-chan, tapi kebanggaan mereka langsung sirna saat dia memberitahu kalau durasi sihirnya hampir habis dan dia harus segera menghilang. Begitu Sapo kembali jadi kucing kecil, dia langsung menjerit ketakutan memperingatkan kalau ada ancaman yang jauh lebih mengerikan sedang mendekati posisi mereka sekarang. Meski situasinya makin mustahil, Hibiki teringat senyum Claude yang tulus berkorban untuknya. Hingga dia dan Lillian mantap memutuskan untuk tetap maju menantang maut demi menyelamatkan sahabat mereka. Tapi siapa sangka, ketulusan hati Hibiki justru memicu sistem memberikan hadiah langka berupa tongkat dewa obat, yang langsung membuat Lillian penasaran setengah mati saat melihat benda ajaib itu muncul. Begitu Hibiki merapal kekuatannya, energi itu tidak cuma memulihkan stamina Lillian, tapi juga menumbuhkan tunas tanaman misterius yang dengan cepat berubah menjadi sebuah busur legendaris dari bumi. Karena Sapo-chan masih syok, Hibiki langsung teringat gaya tempur Emalia dan mencoba menembakkan panah cahaya yang ternyata sanggup membelah awan di angkasa dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Efek ledakan tadi sukses membuat nyali Hibiki bangkit lagi, hingga dia langsung berlari kencang menuju medan perang sambil menggenggam erat senjata barunya yang sangat kuat itu. Sementara itu di alam dewa, para entitas agung terus mengamati langkah nekat Hibiki dengan tatapan serius, menyadari kalau takdir seluruh dunia ini sekarang benar-benar berada di genggamannya. Hibiki dan Lillian memacu monster menembus hutan lebat, sementara sistem mendeteksi kawanan serigala yang menanti di depan.
Teacher langsung memberi instruksi siaga saat Hibiki mulai mengumpulkan energi pada panahnya. Hibiki memejamkan mata sejenak untuk mendengarkan sistem. Tiba-tiba matanya berubah biru terang dengan tampilan HUD yang menandai setiap target. Dia mengunci titik lemah musuh dengan tingkat akurasi yang sangat absolut. Meski tangannya gemetar hebat melihat kehancuran di depannya, Hibiki kembali menyiapkan busur dengan keringat dingin mengucur. Lilian tidak tinggal diam dan melepaskan sihir elemen kayu serta angin untuk membantu. Perjalanan berlanjut masuk ke jantung hutan dengan kewaspadaan penuh. Hibiki ngeri menyadari ada sosok licik seperti Eiffel yang mengatur serangan terkoordinasi ini dari balik bayangan. Sayangnya, mereka masuk ke jebakan yang sudah disiapkan oleh Anastasia. Dari kejauhan, wanita itu tersenyum sadis menikmati pemandangan Claude yang sudah kepayahan setelah membantai ribuan pasukan serigala sendirian di lembah. Pikiran Claude melayang ke masa lalunya yang kelam di bawah bulan merah berdarah. Meski tubuhnya hancur, dia memaksakan diri bangkit untuk mengerahkan sisa tenaga terakhir demi menebas musuh bebuyutannya itu. Lamunan itu buyar saat serangan Claude membentur perisai kuning milik musuh hingga dia terpental sangat keras. Teacher memperingatkan batas kekuatannya. Tapi kondisi Claude sudah sangat kritis dan hampir mendekati ajal. Hibiki menembak putus asa meski serangannya terpental. Dia berlari memeriksa luka fatal Claude saat pilar cahaya turun. Tanpa sadar, musuh sudah bersiap menyergapnya dari arah samping. Akibat ledakan sihir tadi, Lilian jatuh kelelahan karena sudah mencapai batasnya. Hibiki memanfaatkan momen itu untuk mendiagnosis racun mematikan di tubuh Claude dan akhirnya menemukan bukti kuat konspirasi Anastasia. Hibiki mulai memahami rencana licik musuh, tapi sayangnya energi sihir penyembuhannya sudah benar-benar terkuras habis. Dia hanya bisa menatap nanar saat melihat Lilian pingsan setelah melakukan pengorbanan yang begitu besar. Beruntung sihir darurat Hibiki perlahan membuat luka Claude menutup, meski pertahanan Lilian akhirnya hancur total. Hibiki pun berdiri menantang maut dengan busurnya, memutuskan untuk bertarung sampai mati demi melindungi rekan-rekannya. Saat serigala hendak mencabiknya, jari Claude bergerak dan tinju maut menghantam perisai kuning musuh. Claude akhirnya bangkit sepenuhnya dan membalikkan keadaan dalam sekejap mata saja. Mata Hibiki bersinar terang saat status pahlawan Claude terungkap sepenuhnya oleh sistem. Claude pun meluncurkan serangan penghabisan yang melempar musuh ke tebing sebelum memanggil kembali senjata sucinya secara magis. Begitu Claude bangkit, energi cahaya langsung terkumpul di tangannya, membentuk tombak suci. Sosok roh Anastasia tiba-tiba muncul dan menyatu untuk memberikan kekuatan penuh agar serangan terakhir ini bisa menghabisi lawan. Tanpa buang waktu, pilar cahaya raksasa melesat tinggi menembus langit, sampai membuat Hibiki ternganga melihatnya. Claude sendiri sudah melayang di udara sambil mengunci targetnya yang sekarang cuma bisa pasrah menunggu ajal. Claude meluncur bak meteor dan menghantam pertahanan lawan sampai hancur. Ledakan dahsyat pun tercipta, membuat seluruh tebing bergetar hebat saat monster serigala itu akhirnya benar-benar menemui ajalnya dalam sekali serang. Hibiki mencoba bangkit setelah terhempas ledakan besar tadi. Rahangnya langsung jatuh saat melihat jasad serigala raksasa itu sudah terkapar kaku di hadapannya setelah menerima hantaman maut dari tombak cahaya Claude. Karena penasaran, Hibiki pun mengaktifkan layar sistem untuk memeriksa status musuhnya tadi. Namun, rahangnya mendadak jatuh saat membaca detail informasi yang menjelaskan kalau Anastasia sebenarnya cuma korban manipulasi dari kekuatan gelap. Tiba-tiba, roh Anastasia muncul dengan senyum tulus untuk berterima kasih kepada mereka. Dia merasa sangat lega karena jiwanya kini terbebas dari kutukan yang selama ini menyiksanya dengan sangat kejam dalam wujud monster. Claude berjalan santai kembali ke sisi masternya dengan wajah tenang setelah roh itu menghilang. Perayaan kemenangan mereka berakhir saat mata Hibiki kembali normal, menandakan durasi kekuatan sistem miliknya sudah benar-benar habis. Tapi secara mengejutkan, Claude mendadak bersimpuh di depan Hibiki dengan kepala tertunduk dalam. Suasana yang tadinya lega berubah menjadi sangat hening karena ksatria serigala ini merasa telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Pikiran Claude melayang ke masa lalu saat Anastasia masih menjadi penyihir roh yang hebat. Mereka dulu selalu bersama serigala besar dan berusaha melindungi dunia dengan seluruh kekuatan serta kasih sayang yang mereka punya. Sayangnya, tragedi memaksa Claude membunuh Anastasia demi menghentikan ancaman besar. Wajahnya membeku saat dia harus mengakhiri nyawa orang paling berharga di hidupnya sendiri demi menyelamatkan banyak orang yang tidak bersalah. Lamunan itu buyar saat Claude kembali menatap sisa tubuh musuh di depannya, sambil terus menyalahkan kebodohannya.
Dia pun pasrah memohon hukuman mati dari Hibiki karena merasa dirinya adalah sumber segala petaka. Hibiki justru membentak Claw karena terlalu gampang menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian di masa lalu. Baginya, tidak adil jika ksatria setulus Claw harus menanggung beban seberat itu sendirian tanpa ada yang membela. Sambil tersenyum tulus, Hibiki memberikan pengampunan penuh yang membuat pertahanan emosional Claude langsung runtuh. Empati dari sang master benar-benar melunturkan rasa berdosa yang sudah dipendam Claude jauh di dalam hatinya selama bertahun-tahun. 私クロード・アバロスは改め Claude pun bersumpah akan setia selamanya dengan tekad yang membara di matanya. Tapi uniknya, Hibiki justru menolak sumpah itu dengan wajah polos karena merasa tanggung jawab tersebut kedengarannya sangat merepotkan untuk dilakukan. Setelah semuanya tenang, Hibiki mendadak langsung tumbang tidak berdaya. Tenaganya benar-benar habis terkuras oleh sistem, menyisakan Claude yang panik melihat masternya tiba-tiba pingsan saat keadaan baru saja membaik dan terkendali sepenuhnya. Sementara itu, di istana surgawi yang tenang, para dewa sedang asik memantau semua kejadian yang dialami Hibiki. Dewa utama tampak santai meskipun rekannya mulai melontarkan argumen yang cukup menyebalkan soal nasib manusia. Tiba-tiba Dewi Dunia Bawah muncul dan dengan malu-malu mengakui kalau jebakan yang menimpa Claude adalah ulahnya. Ternyata penderitaan sang ksatria selama ini hanyalah hasil eksperimen iseng yang dilakukan demi menciptakan sebuah alat penyiksa. Sambil terus menyiksa rekannya, sang Dewi mulai mengalihkan pembicaraan ke topik yang jauh lebih serius mengenai posisi Raja Iblis. Mereka harus segera menetapkan siapa yang akan mengisi takhta itu demi menjaga keseimbangan dunia. Anehnya, Dewi Dunia Bawah malah mengajukan rencana gila untuk mencari anak-anak sebagai kandidat Raja Iblis selanjutnya. Rencana nyeleneh ini tentu saja bakal memicu kekacauan baru, tapi yang jelas petualangan Hibiki akan semakin rumit. Hibiki masih tertidur pulas sampai Claw menggonggong panik buat bangunkan tuannya. Soalnya Bene bilang dia pingsan berhari-hari karena efek sistem setelah maksa pakai sihir yang jauh melampaui batas kemampuannya. Setelah tersadar, Hibiki langsung tersenyum santai dan ajak rekan-rekannya makan besar buat ngerayain pemulihannya. Sementara di sisi lain, Emalia sudah tiba di istana dan disambut hangat oleh sang raja. Wajah Emalia terlihat sangat kesal saat Verdelis menyapa sok akrab. Bahkan pria itu mulai merayu dengan agresif sampai membuat sang peri cantik membelalak kaget karena tingkahnya yang menjijikan. Ekspresi Emalia makin jijik saat Raja Elf bersiap pidato untuk mengumumkan pahlawan baru, di mana Verdelis dan rekannya terpilih hingga aura horor seketika menyelimuti Emalia karena merasa tidak enak. とても危なかった我が国の悲劇がついに神に Begitu Melincoris menerima gelar Sage, Raja berteriak antusias dengan penuh kebanggaan soal tugas suci memusnahkan Demon Lord. Pengumuman gila itu sontak bikin Emalia syok berat dan kebingungan harus berbuat apa. Tanpa persetujuan, Emalia langsung ditunjuk paksa buat gabung ke kelompok pahlawan itu. Meski dia sudah teriak menolak keras, Verdelis malah makin semangat bersumpah setia di atas panggung di depan rakyatnya. Tepat saat Verdelis umumkan niat menikahi Emalia, yang memicu sorak-sorai publik, Hibiki justru lagi santai kekenyangan di persembunyiannya sambil dengerin Claude yang lagi semangat jelasin soal rasa makanan mereka semalam. Melihat senyum bahagia Hibiki bikin Lilian menatap kagum. Tapi saat menatap bintang malam, raut rindu pada keluarganya di dunia asal mendadak muncul di wajah pemuda itu dengan penuh kesedihan. Mata Lilian berkaca-kaca terharu dan Claude pun tersentuh saat Hibiki menjelaskan tekad barunya. Dia memberikan janji ambisius kalau mereka takkan berpisah dan bakal saling melindungi satu sama lain selamanya. Lilian setuju buat terus bersama, tapi suasana haru itu buyar pas Claude ajukan pertanyaan rasional soal rencana mereka. Hibiki malah tertawa tanpa rencana apapun sampai Bene menatapnya dengan sangat datar. Meski Claude membela buta tuannya, Bene akhirnya arahkan strategi buat menaklukkan Dungeon Utara sebagai petunjuk selanjutnya. Hibiki pun mendukung penuh rencana itu, sementara loyalitas Claude pada tuannya tetap tak tergoyahkan. お守りいたします ありがとう。 Sambil menunduk jaga jarak karena merasa sangat enggan, Bene, sang kucing, akhirnya jujur pengen tetap bareng, sampai Lilian langsung memeluk si kucing cerewet itu dengan girang karena merasa sangat lega. Sementara itu, rencana menaklukkan Dungeon Utara juga mulai dipikirkan Emalia yang lagi marah sambil ganti pakaian. Dia mengabaikan Stylia yang menatap cemas dan bersiap pergi demi menentang takdir kerajaan malam ini. Setelah pamit singkat pada pelayannya, Emalia nekat berdiri di jendela lalu melompat dari menara tinggi. Dia memilih meninggalkan kehidupan kastil sepenuhnya demi mencari kebebasan dan menyusul kelompok Hibiki yang sangat dipercayainya.
Di sisi lain, seorang wanita misterius lapor ke atasannya sambil tersiksa hukuman gaib yang menyakitkan. Dia pun bersumpah bakal membunuh Claude dengan tatapan tajam yang penuh kegelapan dendam dari atas tebing. Tanpa menyadari nyawa Claude sedang diincar, Hibiki justru asik menikmati senja yang tenang sambil berbincang santai dengan Lilian mengenai keindahan dunia asalnya yang sangat berbeda dengan tempat ini. Claude kemudian memberikan beberapa nasihat serius tentang kerasnya kehidupan. Namun Hibiki membalasnya dengan senyum penuh syukur karena sekarang dia merasa punya keluarga dan tidak lagi merasa kesepian. Keesokan harinya, pahlawan kita ini berlari penuh semangat, melintasi padang rumput dan mendaki tebing terjal demi mendatangi sebuah kastil besar yang merupakan markas utama bagi para petualang hebat. Begitu masuk ke dalam, rahang Hibiki mendadak kaku saat master berotot menyambut mereka dengan teriakan meledak-ledak yang bikin suasana jadi tegang, meskipun si gadis kucing Vene tetap terlihat santai. Tapi rupanya, teriakan master itu hanyalah bentuk penyesalan histeris karena merasa gagal melatih otot Hibiki. Bahkan dia sempat pamer bisep di depan rombongan dengan gaya yang sangat konyol. Akibat ulah master yang makin ngawur, Vene langsung mengambil alih ruangan dan menyerahkan dokumen hadiah pertempuran serigala perak yang isinya sukses membuat mata Hibiki membelalak saking besarnya. Dengan dana yang mendadak melimpah, mereka langsung singgah ke sebuah butik armor elit milik Ajaratan, seorang pedagang licik berhidung tajam yang sangat sensitif jika mencium aroma kepingan emas. Oh iya. Sikap penjilat itu sempat memicu trauma batin Hibiki soal perdagangan budak. Namun Ajaratan bergerak sigap meyakinkan bahwa tokonya hanya memberikan layanan profesional di dalam ruang pameran yang luas. Di dalam galeri menawan itu, Hibiki memborong pakaian perlindungan berunsur angin. Meski dia menolak halus tawaran senjata baru karena merasa busur kayu miliknya tetaplah yang paling tidak tertandingi. Setelah puas mendandani Lilian ala gadis penyihir cilik, masalah muncul saat Ajaratan mengumumkan total harga fantastis belanjaan mereka yang sukses menghancurkan ego finansial Hibiki hingga dia syok berat. Terkejut mendapati standar ekonomi dunia asing yang gila, Hibiki juga khawatir pelindung Claude terlalu rapuh, yang langsung dibantah Ajaratan dengan menunjukkan detail ukiran raja sihir transparan yang kuat. Penasaran dengan kualitasnya, Hibiki diam-diam merapal sihir penilaian absolut sampai dia bisa melihat aliran energi badai magnet yang mematikan di dalam tombak Claude sebelum akhirnya dia mengangguk paham. Begitu Hibiki menyebutkan spesifikasi tombak itu secara gamblang, Ajaratan nyaris pingsan karena menyadari kalau pemuda ini punya skill penilai tingkat tinggi yang keberadaannya benar-benar sangat langka di dunia. Meski dipuja setinggi langit, Hibiki justru merasa jengkel pada bos dewa yang sengaja menyembunyikan fakta tentang evolusi kekuatannya. Padahal notifikasi sistem terus bermunculan tanpa dia sadari sedari awal. Meskipun masih merasa jengkel pada si bos dewa, Hibiki tetap menepati janji layanan premium dari Ajaratan untuk pergi menuju hutan terpencil supaya bisa leluasa merapal gulungan pembebas kutukan demi menyembuhkan Claude. Begitu kutukan Claude diaktifkan untuk dipatahkan, Hibiki merapal sihir tingkat tinggi dari gulungan mahal itu sampai memicu pilar cahaya raksasa yang memanggil sesosok kelinci putih suci tepat di hadapan mereka semua. Bukannya fokus menyembuhkan rekan mereka, Hibiki dan Lilian justru melompat kegirangan dan langsung menyerbu makhluk suci tersebut karena wujudnya yang berupa kelinci putih mungil itu benar-benar nampak sangat lucu dan menggemaskan. Claude pun mengerang kesakitan saat gejolak kutukannya mengamuk, sementara Hibiki justru asik mengusul-usul si kelinci sambil sibuk memikirkan sebuah nama panggilan yang paling lucu. Melihat kelinci suci itu malah bermalas-malasan padahal nyawa Claude terancam, Bene tiba-tiba muncul dari markas dan langsung menjitak kepala Carbuncle sambil memarahinya habis-habisan karena sikapnya yang dianggap sangat tidak profesional. Carbuncle langsung tersentak saat Bene memanggil nama asli leluhurnya. Apalagi ketika melihat aura api di sekujur tubuh Claude semakin mengganas seolah-olah siap meledak dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Lantaran terus dibentak oleh Bene yang makin frustrasi, kelinci manja itu akhirnya terpaksa melangkah maju sambil menggerutu untuk mulai mengerahkan seluruh fokus sihir utamanya demi menyelesaikan ritual pembersihan kutukan maut tersebut. Sepasang tangan gaib raksasa mendadak muncul dari lingkaran sihir dan mencengkeram rantai kutukan itu, lalu menariknya sekuat tenaga meskipun Claude terus memberontak karena merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa. Akhirnya beberapa rantai kutukan yang melilit leher Claude hancur berkeping-keping berkat sihir tadi, membuat ksatria serigala itu bisa kembali bernapas lega setelah terbebas dari ancaman maut yang selama ini terus menghantuinya. Claude yang biasanya beringas langsung menunduk hormat dengan tulus, membuat Carbuncle terperanjat kaget
Sementara Bene malah menangis sesenggukan karena merasa sangat terharu melihat kesopanan yang ditunjukkan oleh ksatria serigala itu. Setelah tugasnya tuntas, Carbuncle berpamitan sepihak dan langsung lenyap dalam sekejap mata untuk kembali ke alamnya, meninggalkan Hibiki dan Lilian yang hanya bisa memandang heran ke arah tempat kelinci itu menghilang. Tapi ketenangan mereka segera buyar saat gelombang panas ekstrim melanda kota, membuat Claude yang berbulu tebal langsung tersiksa kepanasan sampai nyaris pingsan karena suhu udara tiba-tiba melonjak sangat drastis sekali. Saking paniknya melihat kondisi rekannya, Hibiki bercanda ingin mencukur habis seluruh bulu Claude supaya terasa dingin, yang justru membuat ksatria serigala itu gemetar ketakutan membayangkan dirinya bakal menjadi sangat botak licin. Tepat sebelum Lilian mengayunkan gunting pada Claude yang sudah pasrah, Bene sigap membisikkan ide brilian supaya gadis kecil itu memanfaatkan sihir pencipta air miliknya untuk menyejukkan suhu ruangan yang makin membara. Lilian segera menciptakan bola-bola air raksasa dan memperkuat strukturnya sesuai instruksi Bene, hingga air itu mengeras menjadi balon dingin yang sangat ampuh untuk menyerap seluruh hawa panas di sekitar mereka berdua. Solusi itu sukses besar membuat mereka merasa segar kembali. Namun, kedamaian itu terusik saat Tanya mendadak muncul dan langsung ambruk tak sadarkan diri di ambang pintu karena tak sanggup menahan panas. Setelah Tanya pulih, Hibiki memutuskan untuk pergi mencari artefak penyejuk udara demi kenyamanan jangka panjang. Meskipun dia harus menolak ajakan kawan-kawannya demi menjaga keamanan markas yang saat ini hanya dilindungi sihir. Sementara Lilian patuh menjaga Claude. Si kucing manja Bene malah menyusup masuk ke dalam tas Hibiki karena tak tahan kebosanan, sehingga dia pun terpaksa ikut menyusuri jalanan kota yang terasa sedang memanggang. Hibiki pun berpapasan dengan Ajaratan yang anehnya nampak sangat santai dan tidak berkeringat sedikit pun, padahal cuaca saat itu benar-benar sanggup memanggang kulit siapa saja yang berani lewat di jalanan tersebut. Ternyata pria eksentrik itu memakai setelan premium penyejuk tubuh keluaran Debbie Company, hal yang langsung membuat Hibiki berlari menuju markas perusahaan tersebut untuk memesan perlengkapan serupa demi kenyamanan seluruh anggota keluarganya. Sayangnya, stok bahan pembuat jubah tersebut sedang kosong, sehingga Hibiki diharuskan turun tangan sendiri mencari bunga langka bernama Bluehierua ke area berbahaya demi bisa segera mendapatkan barang yang sangat dia inginkan. Walau sempat diremehkan oleh Bene, keteguhan hati Hibiki berhasil meluluhkan hati sang staf hingga ia menawarkan diri untuk memandu mereka ke pedalaman hutan hijau, tanpa menyadari bahaya besar yang sudah menunggu di sana. Hibiki mengabaikan omelan si kucing di tasnya dan terus melangkah menembus hutan bareng Amane demi membalas budi baik teman-temannya yang sudah mempertaruhkan nyawa selama ini. Pikiran Hibiki melayang ke masa lalunya saat Lilian dan Claude melindunginya, hingga langkahnya mendadak terhenti karena matanya membelalak melihat hamparan bunga bercahaya yang dicarinya. Lamunan itu buyar saat dia sampai di penginapan dan langsung disambut riang oleh Lilian serta Claude yang tubuhnya sudah terlihat segar bugar kembali. Lilian menyajikan waffle dan teh hitam hangat yang aromanya langsung bikin Hibiki tersenyum lebar karena rasa minuman itu sangat mirip dengan teh kesukaan di dunianya dulu. Saat sedang asyik mengobrol, Hibiki iseng mengecek status Lilian dan rahangnya hampir jatuh karena mendapati kelas gadis kecil itu ternyata sudah berevolusi jadi jauh lebih hebat. Lilian kini resmi jadi seorang sage. Hal ini bikin Grimoire si kucing putih langsung cemberut dan menuntut jatah naik level karena merasa iri dengan pencapaian rekannya itu. Setelah sihirnya diaktifkan, si kucing melayang girang dan berjanji mengajari Hibiki ilmu sihir tingkat lanjut sebagai persiapan matang sebelum mereka akhirnya memulai perjalanan panjang besok pagi. Tepat di depan gerbong, Hibiki memberikan jubah penstabil suhu sebagai hadiah, yang sukses bikin Claude menangis sesenggukan karena merasa sangat terharu dengan perhatian luar biasa kaptennya itu. Begitu urusan adu jotos konyol dengan pria kekar di penginapan selesai, rombongan Hibiki akhirnya resmi meninggalkan kota dengan menaiki kereta kayu untuk menuju ke wilayah baru. Diiringi lambaian para penduduk, gerobak mereka melaju santai membelah perbukitan hijau dengan penuh harapan untuk segera sampai di wilayah Terra Dynas. Sementara itu, langkah mereka diam-diam diawasi oleh Kyoko yang matanya menyipit tajam dari balik pohon sambil menyusun rencana pembantaian berkedok menjaga keseimbangan dunia yang sebenarnya sangat mengerikan. Setelah menebas semua mayat hidup, terungkap kalau Kyoko adalah bagian dari kelompok pahlawan resmi yang terdiri dari Satria Taiki, gadis berkapak merah, dan pria berjas bernama Sensei.
Walau terlihat gagah berani, niat asli mereka berkeliling hanyalah untuk melacak koordinat rombongan Hibiki, karena rasa keadilan mereka sudah tertutup oleh obsesi gila yang sangat aneh. Kejutan besarnya adalah, sensei yang memimpin tim ini ternyata sepupu Hibiki sendiri, sehingga kelompok keadilan ini sebenarnya cuma sekumpulan klub penguntit tingkat kronis yang haus darah. Dengan barisan keluarga Saiko yang mengintai dari kegelapan, perjalanan Hibiki di Terra Dynast jelas takkan pernah tenang dari ancaman penyergapan yang sangat mengerikan.